Saya hanya menyampaikan 3 saja. Ada 1001 alasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan, yang paling utama seluruh keluarga besar dan warga Ciracas, angkat tangan semuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu warga Ciracas yang siang-siang hujan deras tapi sanggup datang ke tempat ini. Inilah kekuatan rakyat, inilah semangat, inilah kehendak dari kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu keluarga besar di Ciracas, memperjuangkan Ganjar Mahfud sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024 dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati anggota Wakipres, orang tua kita dan sesepuh kita, Bapak Sidarto dan Subroto, yang tidak pernah alpa, selalu menyemangati, dan menyemangati tidak dari jauh tapi datang langsung menyapa kita. Tepuk tangan untuk beliau. Ibu Hilawati, Ketua Umum Gerakan Merah Putih Fatmawati, terima kasih Ibu. Ketua umumnya bersemangat seperti ini, insya Allah semua anggotanya akan menjadi pengawal, pejuang untuk mudah-mudahan Ganjar Mahfud sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024. Terima kasih Bu Hilda, Ibu Popi, Bapak Subandrio, Bapak Hari, Pak Hari Cahaya Purnama yang saya hormati, dan seluruh bapak-bapak ibu, para pejuang, para relawan, dan sahabat Ganjar Mahfud yang hadir di Gor Ciracas pada siang hari menjelang sore hari ini yang saya banggakan. Tadi kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kita bersemangat. Setelah menyanyikan Indonesia Raya, kita menyanyikan lagu Fatmawati, Ibu Bangsa. Bapak Ibu, kita simak tadi Ibu Hilda, Bapak Sidarto menyampaikan tentang Ibu Fatmawati, Ibu Negara, yang menjahit kain merah putih yang kita kibarkan selama-lamanya di atas Indonesia kita. Maka gerakan merah putih Fatmawati ini saya harapkan dan kita semua harapkan bisa mengambil semangat dari Ibu Fat yang seorang perempuan. Banyak di antara kita meremehkan kaum perempuan, tetapi Ibu Fat menunjukkan bahwa kaum perempuanlah yang kemudian menjahit kain merah putih yang menjadi kebanggaan kita selama-lamanya. Dengan semangat itu mudah-mudahan gerakan merah putih Fatmawati juga akan menjadi pionir untuk menjahit kekuatan masyarakat, menjahit kekuatan masyarakat Ciracas untuk kemenangan Ganjar Mahfud 2024 yang akan datang. Semua elemen-elemen, rumah-rumah, pintu-pintu jangan ada yang ditinggalkan. Kita sudah tidak perlu banyak pidato hari ini. Kita sudah tidak perlu banyak orasi. Yang perlu kita lakukan hari ini sampai 14 Februari yang akan datang, turun menyapa dari rumah ke rumah, setiap warga mengingatkan dan mengajak dengan hati kita, mari coblos Ganjar Mahfud untuk Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang. Ganjar Mahfud, Ganjar Mahfud, Ganjar Mahfud, menang, menang, menang. Bapak Ibu, ada 1001 alasan mengapa kita pantas bahkan harus memilih Ganjar Mahfud 14 Februari yang akan datang.
Saya hanya menyampaikan 3 saja. Ada 1001 alasan. Yang pertama, Ganjar Mahfud adalah putra-putra bangsa yang lahir dari tengah rakyat. Ganjar Mahfud adalah pemimpin yang lahir dari proses panjang, bukan orang-orang yang tiba-tiba dihadirkan ke tengah masyarakat, tetapi puluhan tahun Ganjar Mahfud sudah berjuang bersama-sama dengan rakyat. Mas Ganjar 20-an tahun, 10 tahun di DPR, 10 tahun di Jawa Tengah, turun bersama rakyat, tidur bersama rakyat, membangun bersama rakyat. Itulah lahir pemimpin yang otentik, yang insya Allah akan membangun Indonesia. Bapak Mahfud sebagai calon wakil presiden juga bukan orang kemarin sore, tetapi sejak puluhan tahun yang lalu sudah hadir membangun Indonesia, baik di legislatif, di eksekutif, di yudikatif, dan semua kerja-kerja beliau menghadirkan kebaikan untuk bangsa dan negara. Karena itu, bapak-bapak dan ibu saudara-saudara sekalian warga Ciracas yang memilih Ganjar Mahfud, pilihan Anda semua sudah tepat, memilih orang yang pas untuk memimpin Indonesia 2024 sampai 2024. Pemimpin yang lahir dari tengah rakyat, tumbuh bersama rakyat, menjadi kuat juga bersama rakyat, dan insya Allah selamanya akan bersama rakyat. Itulah Ganjar Mahfud. Yang kedua, Ganjar Mahfud itu kerjanya jelas, rekam jejaknya nyata. Mas Ganjar ketika memimpin Jawa Tengah, 1 juta rakyat Jawa Tengah lepas dari jeratan kemiskinan, diberdayakan. Ratusan anak-anak muda Jawa Tengah digratiskan untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Mereka yang tidak mampu digratiskan, diberikan sekolah yang terbaik, bahkan kemudian diberangkatkan ke luar negeri, mendapatkan pekerjaan yang layak, kembali membawa rezeki untuk orang tua mereka. Itulah pemimpin. Karena itu, apa yang dulu berhasil beliau terapkan di Jawa Tengah, menurunkan kemiskinan, mengendalikan ketimpangan, menyekolahkan anak-anak yang tidak mampu dengan biaya dari pemerintah, memberikan fasilitas kesehatan yang baik untuk seluruh masyarakat di Jawa Tengah. Maka apa yang beliau lakukan dulu hanya untuk Jawa Tengah, insya Allah dapat kita nikmati bersama-sama seluruh rakyat Indonesia dengan perjuangan kita semua pada 14 Februari yang akan datang. Maka di antara program beliau yang nanti akan memberikan kemudahan untuk kita semua ada namanya KTP Sakti. Apa KTP Sakti itu? Dengan KTP seluruh program-program pemerintah, program kesehatan, program pendidikan, 1 sarjana untuk setiap keluarga miskin, 1 tenaga kesehatan untuk setiap desa, fasilitas kesehatan, beasiswa untuk yang tidak mampu, subsidi solar untuk para nelayan, subsidi pupuk untuk para petani, kemudian bantuan-bantuan sosial, baik itu berupa uang maupun barang, cukup hanya dengan 1 KTP. Tidak perlu banyak kartu, sederhana namun memberikan seluruh yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu yang konkret akan beliau kerjakan. Bapak Ibu punya KTP? Punya KTP? Nanti cukup hanya dengan KTP data kependudukan, otomatis dengan 1 data itu maka seluruh program-program bantuan masyarakat, pendidikan, sosial, ekonomi, dan seluruh fasilitasi dari pemerintah akan dapat bapak-bapak ibu peroleh dengan penuh kemudahan. Itu yang dulu diterapkan, birokrasi yang mempermudah masyarakat. Itu yang beliau terapkan dulu ketika memimpin Jawa Tengah. Yang ketiga, bapak-bapak dan ibu saudara-saudara sekalian, Ganjar Mahfud adalah 2 putra bangsa yang
insya Allah tidak bermasalah. Track recordnya jelas. Kalau ibarat memimpin Indonesia itu seperti naik gunung, maka Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu tidak ada beban di atas punggungnya, sehingga dia bisa menapaki perjalanan dengan baik. Kalau kita naik gunung, tapi di pundak kita banyak beban, ada beban masa lalu, ada hal-hal yang menjadi tanda tanya masyarakat, dan hal-hal lain yang memberatkan, maka rasanya tidak mudah kita akan memimpin Indonesia dengan cepat, menjadikan Indonesia yang unggul. Karena itu saya mengajak kepada kita semua, masyarakat Ciracas, angkat tangannya. Mana masyarakat Ciracas? Mana masyarakat Ciracas? Ibu-ibu siap untuk terus turun dari pintu ke pintu? Bapak-bapak siap? Saudara-saudara semua siap? Sampai 14 Februari kita tidak usah banyak cakap, turun dari pintu ke pintu. Tetap sampaikan, ajak dengan persuasif, dengan kerendahan hati, dengan penuh simpati. Boleh saja bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain datang dengan bingkisan yang banyak. Kita mungkin bingkisannya nggak banyak, tapi saya yakin dan percaya rakyat Indonesia itu punya hati, rakyat Indonesia itu punya nurani, rakyat Indonesia punya akal budi. Maka kita ajak, kita sentuh nurani itu, kita sentuh akal budi itu. Dengan dari hati kita, kita berkomunikasi, mengajak dengan senyum, dengan penuh simpati. Insya Allah akan terbuka hati-hati masyarakat untuk memilih Ganjar Mahfud sebagai presiden dan wakil presiden. Siap untuk terus turun Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kalau warga Ciracas sudah bergerak, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Kalau keluarga besar Gerakan Merah Putih Fatmawati sudah maju bersama-sama, bergerak dengan kesungguhan, maka insya Allah kemenangan dengan izin Allah akan diberikan kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Salam hormat dari Bapak Arsyad Rashid sebagai Ketua Umum TPN. Beliau secara fisik tidak bisa hadir, tapi selalu memberikan semangat, menitipkan salam kemenangan untuk kita semua. Ganjar Mahfud, Ganjar Mahfud, Ganjar Mahfud. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.